Jadi sebenarnya mungkin mengikuti aturan juga atau apa, kita juga berharap melayatnya itu tidak rame. Ya, tidak rame, dan mohon sekali pembungkus plastiknya itu jangan dibuka. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa sih harus bungkus plastik? Terus kenapa sih harus segitunya gitu ya? Kalau memang infeksius sekali ya udah langsung aja kuburin atau segala macam. Itu kira-kira gimana tuh? Kalau plastik itu sama ya dengan peti, gunanya adalah biar cairannya tidak keluar. Jadi plastik itu dipilih khusus untuk jenazah yang infeksius. Artinya plastiknya itu adalah yang kedap air, dok. Jadi diharapkan plastik itu mampu menampung misalnya kalau ada cairan keluar nih, walaupun kita udah tutup ya dengan kasa. Nah itu diharapkan ketika dikuburkan kan kita bungkus lagi dengan peti. Nah petinya itu kita wrapping juga, kita disinfektan, kita kubur dengan kedalaman tertentu ya dok ya, ada syaratnya. Kalau dari Kementerian Agama, dari WHO itu protokolnya harus jaraknya itu kuburannya 50 meter dari sumber tanah, air tanah, dan 500 meter dari pemukiman. Nah kuburannya juga dalamnya itu 2,5 meter, ditutup lagi dengan tanah yang 1 meter, itu menurut protokol dari kementerian. Nah diharapkan ya seiring dengan berjalannya waktu kita kubur peti jenazah dalam plastik gitu ya, dan petinya dia akan terjadi proses pembusukan, karena sebenarnya kematian itu adalah satu proses dok, jadi nggak berhenti di situ gitu ya. Nah diharapkan itu hancur bersama dengan petinya, dengan jenazahnya, butuh waktu dong. Nah diharapkan itu tidak menular lagi seperti itu, jadi makanya khusus pakai plastik. Iya, jadi hal yang kedua yang kita klarifikasi dari kenapa sih harus dibungkus plastik banget, terus takut kalau misalnya jenazahnya itu dikuburkan di daerahnya ntar terjadi penularan ke warga sekitar, mencemari tanah, mencemari air ya. Jadi kita ingin klarifikasi ya guys, Jadi kita tuh udah bener-bener kalau sesuai aturan, Anda sama sekali tidak perlu tolak itu jenazah dikuburkan di daerah kalian. Ya, Dokter IT udah menjelaskan, itu udah dibungkus berlapis-lapis, pakai plastik, tutup peti, bungkus plastik lagi, sebelumnya udah disinfeksi segala macam. Itu semata-mata semuanya supaya agar pada saat terjadi pembusukan, ya penguraian daripada jenazah itu, cairan-cairannya itu tidak akan mencemari apapun yang kalian khawatirkan gitu. Ya, jadi itu hal kedua yang ingin kita klarifikasi ya, ini kita klarifikasi supaya tidak terjadi lagi penolakan jenazah tuh, sampai petugas kesehatannya pun dilempari batu. Iya. Mobil juga ya. Gimana Pak rasa kemanusiaan itu? Luar biasa ya memangnya. Jadi itu ya guys yang ingin kita klarifikasi. Oke, terus kemudian mudah-mudahan sih dengan begitu nggak terjadi lagi ya. Jadi mohon dengan sangat yang udah kita bungkus ya, itu jangan dibuka lagi. Ingat ya, jangan dibuka lagi. Semua proses misalnya yang sesuai dengan agama ataupun adat, Anda bisa lakukan ya atas seizin kami, instruksi kita ya kan. Anda mau memandikan, Anda mau menyolatkan, mengkafani segala macam, lakukanlah sebelum itu, tapi dengan apa ya, dengan aturannya kita gitu. APD-nya masih lengkap, jaraknya masih lengkap. Bisa kok, Anda bisa melakukan itu. Jadi kalau udah sampai di rumah atau misalnya langsung ke kuburan ya udah aman-aman aja, ya kan? Ya diharapkan sih begitu. Terus kemudian kalau jenazahnya dikremasi gimana? Kalau dikremasi justru kan virusnya itu akan mati dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi itu memang bagus sih, apalagi kremasi suhunya bisa 700-an sampai 1000-an ya. Nah itu bisa menghancurkan virusnya justru. Jadi kalau dia bentuk abu juga virusnya udah mati. Ya? Lebih bagus. Jadi sebenarnya itu juga lebih baik ya. Kremasi itu jadi kayak gold standar. Tapi kita kembali lagi ke kepercayaan, keyakinan masing-masing ya. Apakah kremasi itu bisa dilakukan atau enggak? Pada kepercayaan atau agama tertentu justru mereka kremasi ya. Tapi kembali lagi, kalau secara ilmunya kremasi itu jauh itu lebih baik ya, lebih baik, virusnya akan mati ya gitu. Terus kekhawatiran mereka itu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu dok, berapa lama sih sebenarnya ya kan ada yang banyak beranggapan virus, namanya virus gitu ya, virus itu butuh host yang hidup, butuh inang yang hidup untuk bertahan hidup gitu ya. Tapi berapa lama sih sebenarnya virus itu bisa bertahan di
jenazah yang notabene udah mati gitu ya. Nah, itu kira-kira berapa lama virus itu bisa bertahan di sana? Ya, benar sekali Dr. Widi. Kalau berbicara tentang virus, itu dia akan menempel di hostnya. Ketika hostnya meninggal, mati, dia akan ikut mati gitu. Nah, orang awam taunya ini mati, langsung jepret, mati, virusnya hilang. Enggak. Jadi kematian itu adalah sebuah proses. Dia ada namanya kematian seluler. Nah, itu berbeda-beda dok, setiap organ. Otak aja butuh 4 jam gitu ya, menit maaf ya. Terus nanti di jaringan otot dia butuh 8 jam. Nah, untuk kematian selulernya. Jadi masih ada inangnya dong gitu. Jadi belum mati sepenuhnya karena orang awam menganggapnya udah mati ini. Nah, jadi penelitian itu dikatakan ada waktu 9 jam virus masih bisa di dalam tubuh jenazah. Nah, virus COVID-19 ini sangat spesial karena dia juga bisa bertahan di benda-benda mati yang non biologis gitu, misalnya plastik, ya kan, kayu. Nah, tempat jenazah yang terpapar pakaian, nah tembaga dia ada berapa hari ininya, jadi dia juga bisa menularkan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya virusnya inangnya mati belum tentu dia langsung mati karena ada proses lagi gitu. Ya, mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa jenazah pada sangkaan atau konfirmasi COVID-19 ini ya harus cepat-cepat dikuburkan ya, karena dia masih bisa di jenazah, masih bisa di permukaan segala macam ya, walaupun kita disinfeksi ya jauh lebih aman kalau misalnya lebih cepat dikuburkan lebih baik ya. Gitu, ya. Oke, kemudian kita akan membahas ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebelum kita mulai live ini ya, dari LK Barus dan Agung Rinsya. Oke, ini menarik nih. Sudah adakah hukum yang mengatur dan menindak keluarga yang melanggar aturan penguburan jenazah COVID-19? Wah, ini enak nih. Ini seru nih. Karena kalau aku pribadi sih pengennya sih dihukum aja tuh mereka ya. Kesel banget rasanya lihatnya udah susah payah diurusin, dibungkusin, dibongkar gitu ya kan. Nah, itu udah ada hukum yang mengatur kan? Kalau masalah hukum kita melihat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 itu tentang wabah penyakit menular. Di situ dikatakan memang ada beberapa pasal yang terkait dengan jenazah ya, penanggulangan jenazah yang wabah penyakit menular. Itu ada sih dok, pasal 14 itu dikatakan bagi siapa yang menghalang-halangi penanggulangan jenazah itu bisa dipidana 1 tahun penjara. Mungkin bisa dilihat lengkapnya. Oh iya. Jadi kalian guys, kayak Bang Nabi ya, kayak Bang Nabi gitu ya. Jadi guys, sebenarnya yang melakukan kayak gitu tuh bisa dipidana loh sebenarnya. Cuma ya mungkin nggak mau ribut-ribut lah. Cuma ya kita sih memohon aja. Ya kita tahu mungkin ya duka lah ya, duka cita segala macam, ada keluarga yang meninggal segala macam. Tolong dihilangkan stigma negatifnya ya. Bukan sesuatu yang apa ya, yang jadi aib gitu ya, bukan sesuatu yang aib. Sebenarnya perlakuannya itu sama, cuma kita lebih waspada saja ya. Terus kemudian janganlah dibongkar lagi, Anda bisa dihukum penjara, pidana setahun. Ini orang hukum loh nih, orang hukum. Oke, terus kemudian ini tentang tadi ini sudah nih dok, dari pertanyaan dari @Yuliatri dan Nur_M_Hidayatullah ya. Ini tentang boleh nggak sih dimakamkan di TPU yang sama dengan jenazah lain atau di TPU umum gitu. Tadi sepertinya sih udah dijelasin ya, harusnya sih boleh-boleh aja, mungkin bisa diulangi lagi tuh sama dokter Syarifahnya. Ya, yang penting penguburannya itu memenuhi persyaratan tadi, 50 meter dari air tanah jaraknya dan 500 meter dari pemukiman. Nanti kalau mau dikuburkan 2,5 meter di dalam dan harus ditimbun dengan 1 meter tanah. Jadi syaratnya itu sih dok. Walaupun sebenarnya belum ada penelitian pasti bahwa 50 meter dari air dan 500 meter dari pemukiman itu apakah bisa infeksius atau enggak, itu belum ada. Tapi nggak mungkin dong kita nunggu dulu ada kejadian baru ini. Tapi diharapkan protokol dari WHO dan kementerian tersebut bisa mencegah penularan untuk lingkungan sekitar. Oke ya, jadi jangan pula lagi dijadikan alasan ya kan, edukasinya kita dijadikan alasan untuk menolak jenazah. Ntar dibilang, nggak jarak 50 meter, cuma 49 meter dari air nih, nggak boleh dikuburin di sini gitu ya.
terus kemudian oh ini jaraknya nggak 500 meter nih, cuma 20 meter dari pemukiman, oh samping rumah emang yang dikuburkan ya. Ya kayak itu nanti kita urus belakangan, tapi memang udah ada syarat-syaratnya. Jadi harusnya kalau di tempat pemakaman umum yang memang udah biasanya kan lokasi-lokasi itu juga udah ditentukan kan, udah sesuai dengan aturan sih harusnya. Jadi ya dimakamkan di TPU tempat pemakaman umum sih harusnya sih udah nggak masalah ya.